Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurul Akmal. Saya Rifah Mulyani. Saya Siti Fadila. Saya Zahwa Zailani. Saya Umi Unzila. Kami dari kelompok 6. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Umi Unzila. Kepada Umi Unzila dipersilakan. Nah guys, yang pertama itu ada interview yang dimana dimaksudkan dengan wawancara. Dimana wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Nah, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Nah, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri dari laporan tentang diri sendiri atau self report. Nah, atau setidaknya itu pada pengumpulan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, dan dapat dilakukan melalui tatap muka face to face atau maupun dengan menggunakan telepon. Nah, yang pertama itu ada wawancara terstruktur, di mana wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis, yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Nah, dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, di mana pengumpulan data setiap responden itu mencatat. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Nah, supaya setiap wawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape record, gambar, atau brosur, dan material yang lainnya. Nah, berikut ini diberikan contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan sopir di suatu kementerian terhadap mobil dinas merek X, di mana yang diwawancarai adalah sampel sopir yang dipilih melalui random. Jumlahnya itu ada 15 orang. Wawancara melingkari salah satu jawaban yang diberikan responden. Nah, contohnya itu seperti sebagai contohnya itu ada yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap model mobil merek X. Nah, jawaban di sini bisa Anda pilih salah satunya, di mana bisa pilih sangat bagus, bagus, tidak bagus, atau sangat bagus. Nah, jika kita memilih bagus, berarti jawabannya itu bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap suatu model, maka jawaban yang diperoleh itu adalah bagus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden.
Peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur. Misalnya, seseorang yang dicurigai sebagai penjahat, maka peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur secara mendalam sampai diperoleh keterangan bahwa orang tersebut penjahat atau bukan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikut yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan cara berputar-putar baru menuki. Artinya, pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan. Dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara minta waktu terlebih dahulu, kapan dan di mana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini, maka suasana wawancara akan lebih baik, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Menurut Uma Sekaran tahun 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data. Yang pertama ada prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor. Yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penelitian kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadilan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Yang ketiga ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Contoh, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan-iklan di TV saat ini? Sebaliknya, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data normal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket perlu dibuat positif atau negatif agar responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak mekanistis. Yang keempat ada pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barrel, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas harga barang tersebut? Ini adalah pertanyaan yang mendua, karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaliknya, pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu bagaimanakah kualitas barang tersebut dan bagaimanakah harga barang tersebut. Selanjutnya yang kelima ada tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Contoh misalnya,
Bagaimanakah kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu? Yang keenam ada pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atas jasa pemasaran ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Yang ketujuh ada panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak perlu terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Selanjutnya yang ketiga ada penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Selanjutnya akan Teknik pengumpulan data yang terakhir itu adalah observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta atau partisipan observation dan non-partisipan observation. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama itu observasi berperan serta atau partisipan observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam suatu perusahaan misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungannya dengan rekan kerja lainnya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan sendiri, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Contohnya, dalam suatu pusat perbelanjaan, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku pembeli yang saat itu sedang membeli barang. Yang ketiga itu ada observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur diamati atau dilakukan bila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Misalnya, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja karyawan bidang pemasaran melalui pengamatan. Maka peneliti dapat menilai suatu perilaku dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Yang terakhir itu adalah observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Namun, disarankan ada teknik pengumpulan data yang utama. Misalnya, teknik pengumpulan data yang utama untuk mengetahui perilaku konsumen dengan kuesioner atau angket. Maka selanjutnya bisa dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Setiap teknik pengumpulan data yang disebutkan atau ditulis dalam proposal penelitian harus dilaksanakan dan ada datanya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kami tentang teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, angket, dan observasi. Nah, buat kalian yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.